Jadi siap secara fisik sebenarnya kita siap untuk membangun itu. Nah, bahkan kita sekarang sudah menentukan titik nolnya di mana istana presiden itu akan dibangun. Jadi karena titik nolnya kan core-nya kita harus tahu dulu. Ya, Dan itu ya. kemudian kawasan ini dengan demikian bisa dibangun secara bertahap. Nah Kapan ini itu. Pak Dan untuk dimulai dilakukannya jadi gini, groundbreaking Pak, pembangunan ibu kota baru kapan, timeline-nya nih Pak? yang Seperti paling apa juga penting timeline? begini, yang paling penting apa maksudnya? Kenapa kita jangan sampai dibilang begini loh, wah Pak Arso ini nekat gitu ya, pemerintah itu nekat dalam keadaan seperti ini kok kita membuang-buang uang untuk membangun ibu kota. Tidak, sama sekali tidak. Kita justru hanya akan memberikan stimulan saja dari APBN. Jadi APBN tidak akan diganggu banyak-banyak dalam hal ini, ya kan? Bayangkan dana yang kita sudah keluarkan untuk pandemi ini itu kira-kira sudah 700-an lebih, ya 720-an, 740-an triliun, dan akan keluar lagi yang cukup besar. Jadi kalau dijumlahkan kira-kira mungkin bisa sampai sekitar 1.000 triliun, itu artinya kita sudah bisa bikin 2 ibu kota negara baru. Nah, karena itu kenapa kita tidak, ya kan, sekarang kita hanya memberikan stimulan saja, kan kita akan menggerakkan swasta nasional untuk mau membangun ibu kota negara. Dengan Oke. demikian Ada ekonomi kita kontribusi dari berjalan, asing juga atau dan tidak uang Pak, itu investor asing Pak? kenapa? Ada kontribusi dari investor asing atau Asing, tidak? kita belum bicara asing. Kita ingin menggerakkan para pengusaha domestik dalam negeri. Karena mereka selama pandemi ini kan ingin ada sebuah playing ground baru yang menjanjikan di mana tingkat produktivitasnya tinggi. Sehingga mereka bisa mengkapitalisasi opportunity itu. Nah, ini yang kita mau sediakan sebenarnya. Ini yang akan kita tawarkan. Nah, jadi misalnya pembangunan perumahan untuk ASN ya, untuk aparat sipil negara itu saya kira tidak harus semuanya dibangun oleh negara. Kenapa tidak misalnya disediakan oleh para pengusaha kita, pengusaha swasta kita, kemudian pemerintah nanti akan menyewa. Itu kan sebuah business opportunity. Demikian juga untuk office. Nanti ada mixed use di sana. Oke. Tetapi infrastruktur dasar public utility akan disediakan oleh pemerintah, mulai dari listrik, air, dan juga pengelolaan dari sampah. Kemudian kita akan berusaha menggunakan energi baru terbarukan. Kemudian ada klaster-klaster industri yang akan kita tawarkan. Dan kan lebih baik kita tawarkan dulu kepada para pengusaha-pengusaha nasional kita yang mereka sendiri mungkin punya partner-partner asing. Kalau Oke. mereka punya partner asing, mereka lebih pas dengan bahasa B2B untuk bersama-sama membangun ibu kota negara. Oke, nanti skema yang disiapkan nih Pak untuk kerjasama mungkin dengan para pengusaha lokal nanti akan seperti apa nih Pak yang disiapkan oleh pemerintah sendiri Pak? Oh, beragam. Ada yang sifatnya itu misalnya eh, build, lease, kemudian transfer, ada yang BLT, ada yang sifatnya bisa KPBU, ya kan, ada yang bisa sifatnya itu investasi langsung, ada yang sifatnya itu kerjasama, beragam, ya. Misalnya lease langsung, kemudian kita beli, itu transaksinya beragam. Tetapi yang paling penting adalah ada playing ground, sebuah business opportunity yang bisa kita berikan sebuah arena kepada para pengusaha-pengusaha nasional kita. Itu Oke, intinya, untuk menggerakkan ekonomi. Jadi baik. kan biasanya dalam situasi seperti ini, kan kita memerlukan playing ground baru, ya, sebagai pusat produktivitas untuk menggerakkan seluruh sektor-sektor itu sedemikian rupa. Nah, kenapa tidak ibu kota negara kita dorong ke arah sana? Jadi dia bisa menjadi salah satu lokomotif yang kemudian menarik pemulihan ekonomi kita secara menyeluruh. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.